Jadi nanti dipastikan iodiumnya harus tercukupi. Pada saat usia 12 minggu kehamilan, udah bisa dia produksi hormon tiroid sendiri. Itu fisiologi bayi sehat, bayi normal. Di mana kita dapatkan iodium paling banyak dalam garam yang terfortifikasi. Jadi kalau garamnya tidak terfortifikasi, Bu, nggak ada tulisan BPOM, hati-hati garam batangan yang tidak ada tulisan BPOM-nya. Mungkin enak buat ngulek sambal, tapi tidak ada iodiumnya. Jadi pastikan ya Bu, semua garam kita beriodium. Ibu tahu GAKI, ibu-ibu semua GAKI, gangguan akibat kekurangan iodium, rata-rata karena tidak ada iodium dalam garamnya. Ya, atau dia tinggal di pegunungan, di mana sayur-sayuran, buah-buahan, ketika ditanam di daerah itu ternyata iodium di tanahnya juga kurang, yang seperti itu. Dia jauh dapat makanan laut, padahal iodium paling tinggi di makanan laut ya, ikan, udang, kemudian kerang, itu paling tinggi iodiumnya ya. Atau rumput laut, apapun yang berasal dari laut, karena dia tinggal di pegunungan, dia susah dapat bahan makanan yang seperti itu. Kemudian garamnya tidak beriodium, jadilah semua gondokan, ya, gondok gede lehernya ya. Nah, kalau dilihat kebutuhan iodium berbeda antara bayi yang baru lahir, ya, kemudian sampai usia 1 tahun itu sekitar 110 sampai 130. Begitu dia nambah gede lagi, usia anak menurun hanya 90 sampai 120 mikrogram. Kalau sudah usia remaja, pubertas, kemudian dia meranjak kepada dewasa, hamil, melahirkan, menyusui, makin tinggi lagi, 150 mikrogram. Jadi memang kebutuhan iodium itu harus kita dapatkan dalam makanan kita sehari-hari. Nah, ini prosesnya di dalam kelenjar tiroid. Jadi iodium ini nanti masuk ke dalam kelenjar tiroid dengan ini ya Bu ya, dengan adanya tiroglobulin, kemudian membentuk trio iodotironin atau tiroksin T3 maupun T4. T3 bentuk aktif, T4 juga sebenarnya 2 bentuk yang paling banyak di dalam peredaran darah kita ya. Jadi itu nanti yang menjadi bahan dasar terapi kalau anak tersebut atau orang tersebut mengalami kekurangan hormon tiroid. Nah, jadi pada saat di dalam perut ibu, apakah ibu memberikan hormon tiroidnya kepada bayi? Betul. Iya jawabannya. Jadi sebelum usia 12 minggu, maka maternal tiroksin di sini adalah bahan utama hormon tiroid bayi yang di dalam perut kita. Kita ngasih terus hormon tiroid karena dia belum bisa produksi. Kalau ibunya bermasalah dengan hormon tiroidnya, pengaruh nggak ke bayinya? Pengaruh. Karena itu, ibu-ibu yang sedang hamil atau remaja putri yang baru saja menikah dan berencana hamil, pastikan tidak ada kelainan hormon tiroid. Apakah hipo ataukah hiper, itu harus diobati. Jadi harus ke dokter penyakit dalam. Kalau dia hiper atau hipo ya Bu ya, hiper berarti nanti dia minum obat anti tiroid supaya kadar hormon tiroidnya normal, ke bayinya tidak menimbulkan apa-apa. Hipo harus minum obat tiroidnya atau tiroksinnya supaya bayinya ikut terpenuhi. Bayinya belum bisa produksi, jadi dia butuh sekali hormon tiroid ibu. Ya, kita lihat di sini. Nanti 12 minggu udah bisa produksi hormon tiroid. Bagaimana kalau ternyata bayinya bermasalah struktur kelenjar tiroidnya? Tadi kan saya udah bilang bisa hipo karena strukturnya bermasalah atau pembentukan hormonnya bermasalah. Jadi bayinya dapat dari mana? Ibunya lagi. Jadi ibunya terus bertanggung jawab untuk hormon tiroid bayinya. Sampai bayinya lahir, walaupun bayinya nggak punya kelenjar hormon tiroid ya, tapi ibunya ngasih terus ya. Begitu ceritanya kalau pada bayi ya dalam perut ibunya. Yang lewat di sini kita lihat T3, T4 lewat terus tuh ke plasenta masuk ke bayi. Jadi dia terus-menerus memberikan hormon tiroid kalau bayinya kurang. Nah, apa sih gunanya hormon tiroid ya Bu ya?
Tadi iodium kayak gini nanti merupakan bahan baku pembentukan hormon tiroid di kelenjar tiroid. Bagaimana pengaturan atau keluarnya hormon tiroid ini diatur oleh otak. Jadi otak adalah pengatur utama hormon tiroid. Otak mengeluarkan apa? Di bagian hipotalamus dan hipofisis nanti mengeluarkan hormon, Bu. Dari hipotalamus keluar TRH, dari hipofisis keluar TSH. TRH menstimulasi hipofisis mengeluarkan TSH. TSH nanti ngatur, halo kelenjar tiroid, kamu kadarnya sedikit, saya kasih kamu banyak TSH supaya kamu keluarnya banyak. Kalau kadarnya kurang. Tapi kalau misalnya kadarnya berlebihan, tadi feedbacknya positif, sekarang feedbacknya negatif. Halo kelenjar tiroid, kamu kebanyakan di dalam tubuh. Jadi kamu harus ditekan, saya akan sedikit sekali produksi hormon tiroid. Itu namanya feedback yang negatif. Apa implikasinya? Kalau feedbacknya positif, berarti itu pada yang hipotiroid. Jadi nanti TSH-nya akan tinggi sekali. Kalau yang feedbacknya negatif, itu pada hipertiroid. Ibu ya, pada hipertiroid. Ya, Ibu tahu ya penyakit hipertiroid ya? Gondok yang lehernya gede juga sama ya. Jadi gondok tuh bisa dua, Bu. Ada yang hipo, ada yang hiper. Jadi tergantung nanti gejala ya. Contoh kalau yang si gondoknya hiper, apa yang kerasa? Keringetan terus ya. Basah, berdebar-debar, kurus tapi lehernya gede. Mata melotot. Hipertensi, cepat gampang capek. Marah-marah mulu. Nah, itu yang hiper. Ya, pada ketawa ibu semua. Kalau yang hipo, dia gondok juga, Bu. Yang di kaki itu gondokan tapi hipo. Jadi lemes, badannya teh nambah berat, cepet capek, ya Bu ya. Apa-apa tuh kayaknya nggak bergairah ya. Nah, yang hipo itu Bu bermasalah pada, jadi agak nyebrang dikit, pada fertilitas ya. Jadi banyak yang bermasalah nanti dengan fertilitas kalau dia hipotiroid ya. Oke, kita kembali ke anak ya Bu ya. Jadi apa gunanya hormon tiroid? Bayangkan dia mulai dari pembentukan sel-sel saraf di otak. Jadi harus betul-betul normal, hormon tiroidnya harus normal supaya persarafan otak normal. Ketika lahir dia nanti menentukan berat badan dan panjang badan anak. Jadi kalau misalnya dia hipertiroid atau hipotiroid, bisa-bisa dia KMK kecil, ya. Dia juga berperan pada jantung, pada paru, pada tulang, pada hepar, pada jaringan lemak tubuh, kemudian pada otot. Jadi dia dari ujung rambut sampai ujung kaki pasti ada perannya si hormon tiroid ini, terutama pada anak yang masih tumbuh dan berkembang. Nah, jadi kalau kita lihat ada perbedaan antara bayi yang cukup bulan dan bayi yang kurang bulan. Fisiologinya Bu, ketika seorang bayi baru keluar dari perut ibunya, ya, lahiran Ibu, proses lahiran, dipotong tali pusatnya, just. Ketika itu tidak ada lagi hormon tiroid, ibu masuk ke bayi, ya. Apa yang terjadi? Kalau bayinya normal nih, kepalanya, otaknya nggak ada masalah ya Bu ya, maka harusnya TSH-nya yang dikeluarkan oleh hipofisis melonjak tinggi. Karena kedinginan keluar dari perut ibunya, karena stres mekanik digosok-gosok sama ibu bidan, sama dokter. Ayo nangis. Wah, TSH-nya melonjak. Ya Bu ya, itu memang fisiologi normal. Apakah dia terus-menerus tinggi? Enggak. 24 jam pertama mulai menurun Bu. Kemudian 48 jam kemudian menurun lagi. Ada hubungannya nggak dengan tadi dokter Galita ngajarin kapan ambil sampel? Karena ini ya. Jadi ideal setelah 48 sampai 72 jam. Boleh nggak setelah 24 jam? Tadi kata dokter Galita boleh ya. Nah, kalau pada kondisi tertentu, asal jangan di bawah 24 jam, nanti positif palsu. Oke Bu. Kalau yang prematur beda, lonjakannya tidak sempurna. Jadi justru pada yang prematur, kalau kita SHK, bisa-bisa negatif palsu. Nanti dia melonjak nanti.
2 minggu, 4 minggu. Jadi nanti kalau sama dokter anak Bu, misalnya Ibu punya pasien prematur, tapi insya Allah yang lahir di Ibu semua bayi-bayi cukup bulan semua ya Bu ya, kecuali kebrojolan kan. Nah, kalau misalnya seperti itu, minta kontrol ke dokter anak. Siapa tahu perlu pemeriksaan tambahan, mungkin di usia 2 minggu atau usia 1 bulan, karena takut yang negatif palsu. Oke. Tadi ya udah jelas ya pentingnya fungsi hormon tiroid pada perkembangan otak. Jadi kalau kita ngomong kayak gini ya Bu ya, kelihatannya kalau hormon tiroidnya terganggu pada masa dia pertumbuhan dan perkembangan otak, menurut Ibu apa yang terjadi pada otak anak itu? Ayo Bu. Kecerdasannya menurun. Betul Bu, kecerdasan menurun ya. Kecerdasan itu bukan hanya bisa hitung-hitungan matematika. Apalagi kecerdasan yang ada. Nanti bicaranya, kemudian dia fungsi sensorik motornya, berjalannya, itu adalah semua kecerdasan anak. Bayangkan kalau ada masalah pada proses perkembangan otak ini yang hanya terjadi sampai usia 3 tahun. Maka kalau ada gangguan dia sifatnya irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi Bu. Yang udah terganggu karena hormon tiroidnya kurang, ya akan gitu aja. Jadi kita bicara nanti tentang IQ, tentang IQ. Nggak mau ya Bu ya, amit-amit, nauzubillah min dzalik ya, anak-anak kita, cucu kita, keponakan ya. Nah gitu juga masyarakat kita pasti nggak mau. Jadi kita harus screening sebenarnya Bu, kasihan ya. Masalah pada anak ini nanti kalau dia udah dewasa dia jadi apa? Jangankan dewasa Bu, anak aja udah jadi beban loh Bu ya. Di mana? Di keluarga ya, ayah ibunya stres, saudara-saudara pada kepo melihat anaknya sehat aja, kok naonnya? Biasa netizen tanya selalu ya komentar gitu Bu. Belum lagi di masyarakat, di negara ya, nggak bisa sekolah di sekolah biasa, sekolahnya harus luar biasa yang harganya luar biasa mahal ya. Belum lagi mungkin nggak bisa diasuh sendiri sama ibunya, deh ibunya pengen kerja, jadi nanti harus ada pengasuh sendiri. Nggak kuat biayanya, ibunya jadi berhenti kerja, jadi ngasuh anak di rumah. Wah pokoknya stres di rumah teh jadinya karena masalah ini ya. Itu yang kami hadapi sehari-hari kalau lihat pasien yang datang ya. Jadi baru ketemunya tuh usia 6 bulan. Ketika itu anak sudah bisa duduk, anaknya tuh ngelamper aja tiduran gitu Bu, nggak bisa gerak. Anak tuh aktif, biasa gitu enggak, dia diam aja. Ya, gitu nanti ya ada fotonya. Nanti yang 1 tahun atau 2 tahun ketemunya nggak bisa jalan, masih digendong terus sama orang tuanya. Ya, bayangkan ya. Jadi pentingnya kita screening karena ini dia perkembangan otak. Nah, apalagi tadi ya udah jelas ya bahwa semua nih otot, tulang, kulit semua ditentukan oleh hormon tiroid. Nah, jadi hipotiroid kongenital yang tadi disebutkan sebenarnya ada 2 macam. Satu permanen Bu, maka kelainannya seumur hidup. Anaknya harus minum obat seumur hidup. Kalau nggak minum obat maka kurang, metabolismenya tidak berjalan normal. Sampai dewasa harus minum obat. Ada pasien saya Bu, ya sudah sampai kuliah. Masalah nggak dia? Enggak. Bisa belajar? Bisa. Anaknya prestasi? Iya. Jadi atlet? Betul. Di sekolah pinter? Ya Bu ya. Masalah nggak dengan pubertasnya? Enggak. Menstruasi biasa. Anaknya udah kuliah sekarang. Jadi anak yang hipotiroid kongenital permanen, walaupun dia minum obat setiap hari, dikatakan ibunya awal-awal vitamin. Ayo minum vitamin pagi-pagi ya. Anaknya nurut aja. Sampai ketika dewasa akhirnya dia tahu itu bukan vitamin, itu obat hormon yang harus dia minum supaya dia normal. Nggak masalah. Sampai sekarang juga dia kuliah. Jadi jangan berkecil hati. Bisa hidup normal seperti anak normal lainnya. Ya. Yang transien artinya sementara.
Jadi minum obatnya gimana? Sebentar aja sih Bu, ada beberapa pasien saya 2 bulan minum obat, ternyata hasil labnya jadi normal. Bu, Pak, Alhamdulillah kelihatannya gangguan hormon tiroid anak Bapak sifatnya hanya sementara. Jadi obatnya saya stop ya. Oh beneran dong? Iya. Nah, jadi kita pas waktu motivasi pasien ketika diambil darah, apa motivasinya? Pak, Bu, kalau misalnya anak Bapak dan Ibu kita lakukan SHK, ternyata hasilnya positif, diobatin Pak Bu ya. Nanti insya Allah tumbuh kembang normal seperti anak normal lainnya. Seumur hidup Bu Bidan belum tentu ya. Nanti dievaluasi lagi Pak Bu. Nanti biasanya bisa aja dia sementara. Jadi tenang aja. Yang penting kita lakukan dulu screening ini supaya anak Bapak dan Ibu perkembangan otaknya kita harapkan normal. Ya, jadi intinya begitu SHK-nya positif nanti kan diobatin tuh. Kasih obat, pokoknya yang penting itu aja. Sampai usia berapa yang wajib harus minum obatnya, jangan berhenti nih. Ya, tanpa diselingi oleh apapun yang bisa menghentikan pengobatan. 3 tahun Bu. 3 tahun pertama tuh obatnya jangan sampai berhenti. Kecuali kata dokternya, ini ternyata transien nih, nanti kita hentikan obatnya. Ya. Tapi kalau yang permanen memang 3 tahun pertama jangan berhenti obat. Ya, gitu. Dan penyebab yang permanen dan transien bisa primer. Kalau primer, Mama ingat primer berarti di primer, di kelenjar tiroidnya. Kalau sekunder berarti naik ke aksis atas otaknya. Sekunder tuh bisa nama lainnya sentral, otak. Ya Bu ya. Nah ini ya penyebabnya. Kalau yang primer bisa karena disgenesis. Ada kelenjar tiroidnya. Atau tidak ada sama sekali nih, tidak ada sama sekali namanya agenesis, berarti tidak ada sama sekali terbentuk kelenjar tiroid. Agenesis, atirosis namanya. Atau dysgenesis, terbentuk Bu, cuma tidak sempurna, ukurannya kecil, hipoplasia. Terbentuk Bu, tapi letaknya bukan di leher, di bawah lidah, ya, ektopik namanya, ya itu. Atau dishormonogenesis, kelenjar tiroidnya mah normal, kanan kiri ada, tapi pas sintesis pembentukan hormonnya terganggu, jadi namanya dishormonogenesis ya. Atau gangguan lain ya, TSH resisten, TSH-nya keluar, tapi reseptornya ternyata tidak bisa meneruskan untuk produksi hormon. Nah, untuk yang sekunder di sini bisa kelainan anatomi di otak tadi ya Bu ya, atau mutasi dari gen-gen pembentukan TSH-nya, atau gangguan transport dan lain-lain yang sebenarnya lebih jarang atau langka. 80-90% penyebab hipotiroid kongenital sebenarnya kelainannya di primer. Karena itu yang kita periksa TSH-nya saja. Ingat ya Bu, kita pas waktu periksa TSH saja kan? Kita nggak periksa yang lain. Karena 80-90% penyebab hipotiroid kongenital yang primer. Jadi diambil TSH-nya untuk melihat tadi feedback mekanisme yang positif ya. Kalau dia kurang pasti TSH-nya naik. Ingat ya Bu ya. Nah, kalau yang transien ternyata ada karena pemakaian iodium. Jadi karena itu sekarang tidak boleh apa Bu? Potong pusar boleh nggak pakai povidone iodine? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena ini ya Bu ya. Kemudian maternal TSH receptor blocking antibodies. Ini pada ibu yang hipertiroid. Ibunya hipertiroid, antibodi dari ibu lewat plasenta masuk ke badan anak. Jadi dia ngeblok produksi hormon tiroid bayi. Akhirnya kesannya produksi hormon tiroid bayinya nggak ada. Padahal karena ada antibodi dari ibunya. Sifatnya sementara. Begitu kadar antibodinya turun, bayinya bisa produksi kembali hormon tiroid. Ini yang transien, sementara saja. Atau ibunya minum obat anti tiroid Bu, lewatlah ke plasenta ya, atau menyusui lewat ASI. Karena itu ibu-ibu yang menyusui nantinya kalau dia hipertiroid ada kadar obat maksimal untuk boleh menyusui bayinya. Ibu-ibu termasuk memberi edukasi nggak pada ibu-ibu yang menyusui? Ya,
Jadi saya kasih tahu ya Bu ya, kalau dosis metimazol atau nama brandnya tirozol lebih dari 30 mg per hari ya Bu, maka harusnya tidak boleh menyusui lagi. Ya Bu ya, ASInya itu penuh dengan obat ya. Atau memakai PTU lebih dari 300 mg per hari. Mulai 300 saja sebenarnya tidak boleh ngasih ASI ke bayinya. Jadi gimana ya? Dok, kan ASI itu penting sekali dok. Dokter gimana sih? Dokter kok pro ASI? Nah, jadi saya pro ASI. Hanya buat ibunya yang menderita hipertiroid, si obat itu adalah life saving. Buat ibunya, kalau nggak minum obat ibunya bisa krisis tiroid, bisa meninggal. Kalau bayinya nggak dapat ASI bisa meninggal nggak? Bayinya bisa kasih susu formula dulu. Nanti pada saat ibunya sudah terkendali hipertiroidnya, dosis obatnya diturunkan ke batas aman, boleh nyusu lagi. Gitu loh Bu ya. Jadi kalau misalnya nyusuin, saya kan sering dikonsulin dari penyakit dalam. Dokter Novina ini adalah ibu yang menderita hipertiroid grade disease sedang terapi. Boleh nggak nyusuin bayinya? Jawaban saya, berapa dosis obat ibunya? Bu, dosis obatnya berapa? Segini. Aman Bu, boleh nyusuin aja. Tapi kalau segini, Bu, utamakan kesehatan ibu dulu. Dikasih dosis tinggi ini berarti ibu lagi tinggi sekali hormon tiroidnya. Nggak apa-apa Bu, bayi ibu minum susu formula dulu ya. Karena itu bukan life saving buat bayi ibu, tapi obat ibu life saving buat ibunya ya. Hipertiroid itu sering sekali Bu, bisa krisis tiroid, bisa sampai meninggal karena gagal jantung. Jadi nggak apa-apa ya. Gitu ya Bu ya. Nah yang sekunder juga sama ibu hipertiroid, bisa pemakaian steroid dopamin ya. Ini bayi prematur dan BBLSR. Bisa saja menderita hipotiroid kongenital yang transien. Jadi ini sementara aja. Nanti membaik lagi, nggak perlu minum obat. Siapa yang menentukan? Dokter anak, ya Bu ya. Oke, jadi mengapa ya kita harus screening ya? Karena pada saat lahir bayinya masih dapat hormon tiroid dari ibu. Jadi bayinya tampaknya normal saja ya. Tidak ada gejala Bu, kalaupun ada ringan sekali nih, nggak jelas lah. Mungkin dia pas waktu lahir kuning mulu. Dok, bayi saya mah udah dijemur dok. Udah di fototerapi loh dok, 3 hari. Di rumah sakit kuningnya nggak hilang dok. Di rumah sana saya dijemur dok, di depan halaman dah. Udah hitam kulitnya dok. Tapi kenapa kelihatan kuning terus matanya ya dok ya? Ternyata dia hipotiroid. Ada Bu kasus gitu ya Bu ya. Datang ke kita udah usia sebulan lebih. Bayinya teh kuning dan kehitaman. Dikira kuning biasa, padahal kuningnya karena hipotiroid kongenital ya. Udelnya teh keluar gede banget ya. Tersedak mulu karena lidahnya besar ya. Nah, gejalanya nggak khas Bu. Kalau udah timbul gejala berarti di otaknya udah ada gangguan. Jadi kalau udah ada gejala di otaknya ada gangguan, kasihan sekali. Jadi masa bayinya adalah periode kritis, terlambat terapi lebih dari 1 bulan, hati-hati. Kita bicaranya IQ. Zaman sekarang IQ, apa-apa kecerdasan semua IQ. Jadi kalau terlambat terapi aja turun IQ-nya berapa poin ya nanti ya. Jadi manifestasi klinis yang dilihat 2 minggu pertama prolong jaundice, mungkin hanya ada edem di kaki, tangan, minum tidak adekuat, hipotermi, abdomen menonjol, ubun-ubun besar, lebar. Setelah 1 bulan masih nih kulitnya kayak marmer ya, tidak bisa nambah berat badannya, panjang badannya segitu aja, tidak mampu menghisap dengan baik, tersedak terus, BAB seminggu sekali, 2 minggu sekali, perut buncit kayak kodok ya Bu ya, tidak aktif, hipotoni. Zaman dulu sering dibilang apa Bu? Hisprung. Iya, padahal hipotiroid. Zaman dulu, kalau sekarang udah ada yang saka, mudah-mudahan terjaring tuh yang hisprung, bukan hisprung sebenarnya, jangan hipotiroid. Setelah 3 bulan, hernia umbilikalis, konstipasi, kulit kering, makroglosia, nangisnya kasar, mixed edema, dan terlambat perkembangannya. Nah ini ya Bu ya, gigi telah tumbuh loh Bu, enamel gigi jelek ya, kukunya tebal ya, jantungnya detaknya lambat, efusi di selaput jantungnya,
anaknya lamban, retardasi mental, bisa tuli kalau sindrom. Kemudian efusi pleura, karena lidahnya besar, sering terdengar tidurnya mengorok dan ada sindrom sleep apnea yang kayak orang kayak bayi itu gitu. Nah ya. Kemudian metabolisme karbohidrat, lemak, protein terganggu, obstipasi, icterik, dan anemia. Dan ini produksi growth hormone IGF-1 menurun, anaknya pendek, retensi air, gangguan pubertas. Ya, ini adalah gangguan yang timbul kalau kurang hormon tiroid. Ini ya Bu ya, ini bayi yang karena tidak di screening, mukanya khas sekali untuk hipotiroid kongenital. Lihat Bu, perutnya buncit ya, BAB-nya jarang, ini isinya feses semua. Lihat udolnya bodong, lidahnya besar, mukanya sembab. Ini khas kan? Nah, lihat Bu, ini hipotiroid kongenital juga Bu. Tapi yang kiri dia baru 6 bulan terdiagnosis. Sebenarnya bukan wajahnya yang ganteng, inilah sebenarnya mukanya. Setelah dikasih terapi berubah, edem menghilang, tulang hidungnya juga lebih jelas, ya. Perbedaannya dari awal sampai akhir. Nah ini lihat lehernya ya, ada gondok goiter karena hipotiroid kongenital juga ya. Oke ya Bu ya, kita punya pasien Bu, udalnya segede bola golf ya. Ya bayangkan, hidungnya pesek, suara serak, anaknya pendek, jaundice, lidah besar ya, makroglossia. Nah, jadi ada sebenarnya scoringnya Bu ya. Scoring ini biasanya kita pakai pada anak di bawah 6 bulan ya. Gangguan makan, konstipasi, tidak aktif, hipotoni, ada hernia umbilikalis, makroglossia, kutis marmorata, kulit kering, muka khas, dan ubun-ubun besar. Kalau lebih dari sama dengan 4, maka termasuk hipotiroid kongenital ya. Curiga, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Buat ibu-ibu bidan, ibu-ibu perawat yang di posyandu menerima bayi seperti itu, kalau memang curiga silakan diperiksa lebih lanjut ya, dikirim. Nah, jadi dampaknya apa? Kalau hipotiroid kongenital permanen, maka jangan lupa pengobatannya seumur hidup. Kita sebagai tenaga kesehatan memberikan motivasi dan menyemangati keluarga. Jangan sampai berhenti obat, ya Bu. Toh anaknya bisa hidup normal seperti anak normal lainnya, ya. Jadi jangan berkecil hati. Ada obatnya murah, tersedia di BPJS. Asal rajin aja. Anggap aja kayak vitamin pagi-pagi, ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Tapi kalau nggak diobatin, apa yang terjadi? Anaknya retardasi mental dan pendek. Pasien ini nih yang sering terjaring menjadi anak-anak stunting di wilayah kerja ibu semua. Dok, di sini mah stuntingnya sekian persen dok. Ada 10 anak stunting. Ya, ternyata 2 hipotiroid kongenital. Stunting nggak Bu? Bukan. Stunting adalah anak dengan panjang badan dan tinggi badan di bawah -2 standar deviasi. Sesuai kurva WHO yang disebabkan oleh malnutrisi kronik, infeksi berulang, atau stimulasi psikososial yang tidak adekuat. Kalau karena hipotiroid bukan stunting. Dikasih hormon tiroidnya normal anaknya, ya, bukan stunting. Tapi bisa terjaring sebagai stunting di wilayah kerja ibu. Ini nambah-nambah nih. Nambah-nambah angka stunting. Jadi jangan sampai terjaring. Ya, di keluarga, ekonomi, psikososial, produktivitas, ya. Belum lagi di tetangga tah. Netizen tah komen wayanya, anaknya Bu nya aku naon gitu ya Bu ya. Dampak pada negara, jadi beban negara, SDM kita jelek ya. Ada kan Bu hitungannya IQ rakyat atau manusia di Indonesia, kita nggak termasuk IQ-nya tinggi loh Bu. Jajan ada sekian persen nih dari yang hipotiroid kongenital ini ya. Jadi jangan Bu. Nah, kalau kita terlambat mendiagnosis ya, maka akan terjadi penurunan IQ. Kalau didiagnosis 0 sampai 3 bulan,
IQ lebih dari 85 masih tercapai 78%. IQ rata-rata berapa Bu? 90. Itu IQ rata-rata. Jadi kalau misal masih 0 sampai 3 bulan masih tercapai Bu, IQ rata-ratanya 78%. Kalau udah lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan, tinggal 19% yang punya IQ rata-rata. Sisanya retardasi mental. Nama lainnya idiot, ya. Kesian. Setelah 7 bulan udah pasti idiot semua. Ya, retardasi mental semua. Jadi jangan terlambat ya Bu, penting screening. Ya, ini yang penelitian di kita bahwa memang di RSAS tuh masih dapat terus Bu, 6 bulan, 2 tahun, ada yang 5 tahun hipotiroid kongenital. Kesian Bu, udah anaknya nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja, ngelampre gitu, jalan juga berapa langkah ya. Kesian kan Bu, apa bisa diperbaiki otaknya jadi normal lagi? Nggak bisa. Ya, tadi kan irreversible, tidak bisa diperbaiki kembali. Kalau udah retardasi mental ya sudahlah. Jadi nanti diarahkan mau kemana nih? Apakah cuma mampu latih saja? Dia nanti bekerja sebagai apa? Pikirkan dia masa depannya nanti bagaimana? Hipotiroid kongenital bukan seperti anak dengan penyakit jantung bawaan kritis, di mana usianya mungkin bisa diprediksi 5-year survival berapa persen. Anak ini kalau nggak ada masalah lain-lain umurnya bisa panjang. Bayangkan terus-terusan tuh bapak ibunya pesen lagi, kamu harus ngurus adik kamu paling kecil terus aja jadi keluarga ya. Jadi bayangkan ya, jangan sampai. Nah kalau kita cepat terapinya tinggi badan normal, kecerdasan pun baik ya. Nah ini caranya ya Bu, udah diajarin ya. Semangat, jangan reject. Ingat Bu, kalau reject gimana Bu? Kalau ternyata sampel itu normal, ya sudahlah. Tapi ternyata yang reject itu ya nanti 6 bulan lagi datang ke Ibu. Bu Bidan, ternyata anak saya didiagnosis DRS saya sama dokter Novina hipotiroid kongenital Bu. Tapi bukannya dulu sama Ibu udah diambil Bu? Udah ditusuk sama Ibu, katanya dulu Ibu screening tiroid. Itu hasilnya apa Bu? Nah, ayo. Bayangkan ya. Gimana Bu, kata dokter Novina udah 6 bulan baru terdiagnosis, IQ-nya nggak bisa IQ rata-rata lagi Bu. Sambil nangis ibunya teh, cerita sama Ibu, tah. Gimana, coba ya. Itu bayangkan. Jadi kalau misalnya reject, harusnya diambil lagi ya Bu. Kalau misal orang tua menolak, jangan lupa tanda tangan ya. Kalau nanti 6 bulan lagi datang ke Ibu ternyata hipotiroid kongenital, Pak, sabar, Bapak jangan marah dulu sama saya. Dulu saya sudah tawarkan untuk pengambilan ulang, tapi Bapak menolak. Masa sih? Ini ada tanda tangan Bapak bukan? Oh iya. Nah ya, jadi kita harus punya ini ya Bu, buktinya jangan lupa ya, simpan dalam rekam medis ya. Karena nanti jadi bukti hukum buat kita. Sekarang masyarakat melek hukum, apa-apa sosmed, nanti masukin sosmed, lapor, padahal nolak dulu, nggak mau diambil lagi misalnya. Atau pertama kali pun diesakan nolak. Pak ini penting, nggak mau, buat apa Bu ditusuk-tusukin. Padahal cara ini dipakai di seluruh dunia sejak tahun 1960. Aman insya Allah. Ibu udah latihan semua, jangan ragu menusukkannya. Begitu diputar lansetnya sudah aktif, tusuk ya. Jangan ragu, cicit. Nah udah. Begitu ditusuk kan udah nggak bisa lagi keluar kan Bu, dibuang lansetnya ya. Saya juga kalau ngajarin gitu, ayo semangat tusuk aja ya, supaya kita pede ya. Kalau tempatnya benar insya Allah aman Bu, kan sudah dilihat. Yang boleh cuma kanan dan kiri ya, yang boleh cuma kanan dan kiri. Nah ini adalah titipan dari Kemenkes ya, bahwa laboratorium rujukan tuh sudah ada 11 sekarang diusahakan. Kita termasuk pioneer sebenarnya di RSAS ya Bu ya. Jadi lakukan ya. Nah ini nih punya kita nih, dulu adalah pioneer yang di RSAS. Ya ini memang pencapaian kita. Di tahun 2015 kita masih rendah ya. Kita anggota G20 bukan Bu? Ya. Iya, kemarin di Bali kita keren banget ya. Presiden kita, mantap sekali.
Ada yang ditolak ya jadi negara G20 ada kan Bu? Ingat nggak? Negara mana Bu? Tetangga ya. Nggak termasuk G20 ya. Tapi lihat dia 95% Bu sudah dilakukan SHK-nya. Kita berapa Bu? Kurang dari 2%. Terakhir masih di bawah 5%. Aduh, gimana ini? Jadi saya kadang-kadang suka, ini keren banget sekarang Kemenkes ya, yang sekarang melek. Jadi, waduh, masa cuma maju ekonominya, ini kesehatannya nih, menjaring anak-anaknya hipotiroid congenital jangan sampai terlewat, jangan sampai miss. Ini harus dinaikin nih, jangan malu-maluin, di bawah 2% ya. Jepang 100%, Singapura 100%, Malaysia 95% ya. Oke, jangan menurut kepada India yang hanya kurang dari 1%. Wah itu udah. Oke. Nah, jadi kemungkinan hasil screening ada 2 Bu. Kurang dari 20, maka ibu tenang-tenang saja, tidak akan dihubungi, tidak akan ditelepon buru-buru. Tidak usah jadi berkecil hati, kenapa ya udah dikirim sampel dicuekin sama RSAS. Oh salah, justru ibu harus senang kalau tidak dihubungi oleh RSAS ya Bu. Karena artinya apa? Semua sampel yang ibu kirim aman. Semua sampel yang ibu kirim tidak ada yang reject ya. Kalau begitu di SMS atau dihubungin, aduh aku tahu sih ini pasti sampelnya ada yang jelek nih, atau ada yang reject, atau ternyata ada yang positif ya. Begitu kita hasilnya lebih dari 40, lebih dari sama dengan 40, maka positif ibu buru-buru ditelepon. Halo, Bu, sampel yang ibu kirim positif Bu, ayo Bu lacak ya. Karena harus dikonfirmasi dengan periksa FreeT4 dan TSH ya. Jadi ibu antara senang ditelepon karena tidak dicuekin, tapi ternyata hasilnya positif, atau ternyata sampel ibu reject ya. Jadi mendingan gak usah lah. Mau ditelepon nggak? Oh nggak usah. Semuanya bagus ya dok, aman ya, oke. Nah ini ya Bu, nanti kalau ternyata positif, kami akan langsung menelpon saat itu juga begitu keluar hasilnya positif. Siang-siang atau sore-sore biasanya Bu, ya. Dan nanti dikasih dalam bentuk lembar seperti ini, yang nilainya 141, ya. Kemudian dilakukan tes konfirmasi, periksanya FreeT4 dan TSH. Ada dokter di sini, ibu-ibu ada dokter ya? Nggak ada. Nah nanti kalau sama dokter diperiksakan kadar FreeT4 dan TSH ya. Boleh Bu, ibu langsung hubungin dokter tempat ibu bekerja, ada dokternya ya Bu ya. Dok, ternyata saya dikasih tahu hasilnya positif dok, ini harus dilanjutin dok, periksa tes konfirmasi. Oh kok ibu bidan tahu sih? Hebat sekali ibu. Baru diajarin, harus lakukan tes konfirmasi ya. Nah ini ya Bu, kalau hasilnya TSH-nya tinggi, FT4-nya rendah, maka masuk yang hipotiroid primer ya. TSH tinggi, FT4 rendah, hipotiroid primer. Nah ini algoritmenya dari UKK Endokrinologi Anak IDAI ya. Kalau TSH-nya lebih dari 20, FT4-nya kurang ya daripada normal, maka ini diagnosisnya HK primer, kasih obat levotiroxin. Jadi tidak perlu pemeriksaan lain-lain Bu. Dok, apa perlu diperiksa sidik tiroidnya dulu? Nggak perlu. Periksa yang lain dok? Nggak usah, langsung aja obatin ya. Nanti kalau misalnya ternyata hasilnya antara 10-20, konsul endokrin anak kalau ada. Nah kalau misalnya sama dokter-dokter, saya suka kasih nomor handphone saya suka di WA. Dok, saya dari Dinas Kesehatan ini, saya dokter ini dok, ternyata diperiksa hasilnya begini-gini, kita harus bagaimana dok? Ya. Saya terbuka untuk ditelepon Bu, silakan aja kalau mau nanya soal ini ya, nggak masalah, boleh silakan telepon atau di WA ya. Nah jadi diobatinnya apa? Obatinnya pakai natrium levotiroxin ya. Ini adalah dosis obatnya. Nanti sesuai dengan derajat keparahan ya, tidak melulu dikasih dosis yang tinggi karena kita tidak ingin terlalu berlebihan atau malah dosis kurang, under treatment, jangan ya. Oke, ini ya Bu ya, kita punya pasien sampai saat ini udah besar ya, anaknya dilakukan screening tiroid, ternyata dia positif, tapi dikasih obat sehingga anaknya sudah dewasa jadi atlet ya, kuliah ya Bu, cantik anaknya perempuan, gak masalah ya.
Jadi hipotiroid kongenital adalah penyakit yang berdampak buruk tidak saja pada anaknya sendiri, tapi pada keluarga dan negara. Jadi bagaimana kita jangan sampai mendapatkan pasien dengan hipotiroid kongenital. Kalau terlambat berarti kita bicara tentang kecerdasannya yang sudah terganggu, ya. Jadi kalau ada gangguan di otak,